Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Sunnah sebagai Basic Mental Professional dengan saya Melisa Nabila dan rekan saya M. Fikri Dikdoyo, Rizka Aulia Renanda, dan Neneng Sulistiawati. Makna, fungsi, dan kedudukan sunnah dalam Islam. Jika mendengar kata sunnah, yang terlintas di pikiran kita ialah tentang segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah SAW, baik perkataan, perbuatan, maupun takrirnya. Sunnah bisa berarti perilaku atau sirah, jalan atau tariqah, kebiasaan atau ketentuan. Dalam arti ini bisa mencakup sunnah yang baik atau sunnah hasanah maupun sunnah yang buruk atau sunnah gabihah. Sunnah secara bahasa dapat diartikan dengan metode atau at-thariqah. Sunnah ini merupakan sesuatu yang bersumber dari Rasulullah SAW, baik dari ucapan, perbuatan, sikap, dan pernyataan. Sunnah sendiri pada dasarnya merupakan tingkah laku yang menjadi teladan yang telah diikat kuat dengan keyakinan religius. Adapun dalil makna sunnah secara bahasa berbunyi, barang siapa mencontohkan dalam Islam suatu contoh yang baik, maka ia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang melakukannya setelahnya, tanpa berkurang sesuatu apapun dari pahala mereka. Dan barang siapa yang mencontohkan dalam Islam itu suatu contoh yang buruk, maka ia menanggung dosanya dan dosa orang-orang yang mengerjakan setelahnya, tanpa berkurang sesuatu pun dari dosa-dosa mereka. Hadis riwayat Muslim nomor 1017. Makna sunnah dalam Islam secara istilah sama dengan as-sunnah menurut jumhur ulama. Menurut ulama hadis, sunnah itu perbuatan dan takrir, adapun hadis untuk ucapan. As-sunnah menurut ulama fikih berarti segala sesuatu yang sudah tetap dari Nabi SAW dan hukumnya tidak fardu dan tidak wajib, yakni hukumnya sunnah. Makna hadis. Hadis menurut pengertian syarah ialah apa yang disandarkan kepada Rasulullah SAW. Hadis atau ihbar memiliki arti pemberitahuan. Secara etimologis, hadis ialah berita yang datang dari Rasul. Dapat didefinisikan, hadis ialah perbuatan, perkataan, atau persetujuan yang datangnya dari Rasul. Jadi, secara komprehensif atau secara istilah, hadis ialah segala sesuatu yang dinisbahkan kepada Rasul, baik ucapan, ketetapan, sifat diri, atau pribadi yang dinisbahkan kepada sahabat atau tabi'in. Hadis memiliki beberapa makna seperti al-jidah, yaitu baru dalam arti sesuatu yang telah tidak ada, at-tari, berarti lunak, lembut, dan baru, al-ahbar, berita, pembicaraan, dan perkataan. Selanjutnya, fungsi dan kedudukan sunnah dalam hukum Islam. Sunnah sebagai penafsir ajaran Al-Quran. Sebelum ditafsirkan dengan sunnah, sebuah ayat Al-Quran akan ditafsirkan dengan ayat selanjutnya. Namun, jika tidak ditemukan selanjutnya, dicari dengan ayat Al-Quran lain, lalu dengan sunnah dan hadis, sehingga dapat mendukung suatu penafsiran ayat. Kedua, ada sunnah sebagai referensi petunjuk setelah Al-Quran. Ketiga, sunnah sebagai dasar hukum dalam beribadat dan beramal. Dan keempat, sunnah sebagai sumber hukum Islam. Seperti yang dikatakan Imam Ahmad bin Hanbal, ketika Abu Bakar dibayat menjadi khalifah, ia pernah berkata, saya tidak akan meninggalkan sedikit pun sesuatu yang diamalkan atau dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sesungguhnya, saya takut tersesat bila meninggalkan perintahnya. Sunnah sebagai ekspresi lokal. Sepanjang sejarah Islam dari masa Nabi Muhammad sampai sekarang, Islam mengandung nilai-nilai universal dan lokalitas sekaligus. Keduanya saling isi-mengisi dan tidak bisa terpisahkan sampai akhir zaman kelak. Inilah ciri Islam di mana Nabi Muhammad sebagai Rasul terakhir, yaitu menebarkan nilai-nilai universal tapi juga mengadopsi nilai-nilai lokal. Persaudaraan umat Islam adalah nilai universal, namun Nabi Muhammad tetap mengakui lokalitas dengan contoh memberi istilah kaum muhajirin dan ansor. Muhajirin berasal dari Mekah yang hijrah ke Madinah, sedangkan ansor adalah mereka yang tinggal di Madinah dan menerima serta menolong kaum muhajirin untuk bisa nyaman dan aman tinggal di Madinah. Rasulullah juga tidak begitu saja membuang nilai-nilai lokal, mana yang baik dan masih bisa diadopsi dalam ajaran Islam akan Rasul ambil. Yang jelek dan bertentangan dengan akidah akan Rasul tolak. Untuk mengubah tradisi yang sudah mengakar, seperti minum minuman keras, Rasulullah menerapkan metode gradual alias berangsur-angsur.
Jadi, tidak semua hal universal diterapkan begitu saja atau sebaliknya. Tidak semua hal lokal dibuang seluruhnya. Semua dipilah, dipadukan, dan diukur dalam barutan Islam yang rahmatan lil alamin. Rasulullah hidup di Madinah dan para sahabat menyaksikan keseharian beliau. Maka, tradisi atau amalan penduduk Madinah bisa dipakai untuk menelusuri ulang sunnah Nabi. Ini karena sunnah Nabi dianggap sudah menjadi tradisi lokal penduduk Madinah. Itulah sebabnya Imam Malik menjadikan kesepakatan amal dari penduduk Madinah sebagai salah satu sumber hukum Islam. Materi berikutnya yaitu sunnah Nabi sebagai paradigma keunggulan. Pertama, sifat sidik. Sidik ialah jujur dalam perkataan dan perbuatan. Menurut beberapa ahli lain, sidik berarti jujur pada diri sendiri dan berpihak kepada kebenaran. Jujur kepada orang lain juga bermaksud tidak hanya mengatakan dan berbuat hal yang benar, namun juga memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Sidik memiliki beberapa indikator. Yang pertama, jujur pada dirinya sendiri, kemudian penuh keyakinan pada diri sendiri, kemudian selalu berada di pihak yang benar, keempat berperilaku mandiri, kemudian mempunyai kesadaran, lalu mengerti dan mempertahankan jati dirinya dengan cara bertanggung jawab, disiplin, serta taat. Dalam firman Allah di surat Al-Ahzab ayat 22, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keutamaan dan kemuliaan sifat jujur dan benar. Berlandas sifat jujur, Rasulullah tumbuh menjadi pemimpin kepercayaan dikarenakan beliau selalu memperlakukan hal secara adil dan jujur. Amanah yang berarti dapat dipercaya. Yang dimaksud amanah di sini adalah pemimpin yang bertanggung jawab pada tugas dan kepercayaan. Adapun firman-Nya dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 72 dijelaskan bahwa setiap manusia mempunyai amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Lalu yang ketiga ada tablik, yaitu sifatnya mengajarkan untuk menyampaikan informasi yang benar dan tidak menyembunyikan informasi yang benar. Apalagi untuk kepentingan banyak orang dalam kehidupan sehari-hari, kita harus menyampaikan informasi berharga kepada semua orang, dimulai dari terdekat seperti keluarga, lalu sampaikan kepada masyarakat sekitar atau orang-orang yang ada di sekitar kita. Lalu yang keempat ada fatonah, yang terakhir yaitu diartikan sebagai kecerdasan yang memiliki karakteristik the man of wisdom, yaitu terampil dan berdedikasi dalam profesinya. Lalu high in integrity, bersungguh-sungguh dalam segala hal yang dilakukan. Willingness to learn, mempunyai motivasi kuat untuk belajar. Lalu ada proactive stance, memberikan kontribusi yang positif bagi lingkungan. Lalu ada faith in God, sangat mencintai dan mempercayai Allah. Creditable and refutable, menjadi diri sebagai individu yang dapat dipercaya. Ada lagi being the best, menjadi diri sebagai teladan yang baik. Empathy and compassion, mencintai orang lain seperti mencintai diri sendiri. Ada emotional maturity, dewasa dalam emosi. Balance, mempunyai jiwa yang ikhlas. Sense of mission, mempunyai tujuan yang jelas. Dan sense of competition, memiliki daya saing yang kuat. Lalu ada penerapan sunnah dalam konteks budaya, yaitu pada prinsipnya Islam datang ke suatu daerah termasuk ke Jazirah Arabia sebagai tempat kelahirannya, tidak untuk menghapus semua produk budaya termasuk tradisi sosial hidup di tengah masyarakat, tetapi ada tradisi Arab masa jahiliyah yang dilarang. Ada yang dibiarkan, ada yang dikembangkan, ada yang disebutkan dijadikan bagian ajaran Islam. Lalu sesuai hadis, sesungguhnya aku ditulis hanyalah untuk menyempurnakan akhlak mulia. Hadis riwayat Baqi Hakim. Saya akan menjelaskan tentang model penerapan nilai-nilai sunnah dalam lingkungan pendidikan, keluarga, dan pekerjaan. Yang pertama yaitu ada 3 tahapan pendidikan Islam, seperti 1. Tilawah, yang kedua tazkiyah, yang ketiga ta'limul kitab wa sunnah. Tilawah yang berarti membaca dengan memahami makna bacaan. Tazkiyah yang berarti mensucikan diri dan mensucikan zakat. Yang ketiga ta'limul kitab wa sunnah, yang berarti
menuntut ilmu berdasarkan sunnah sebagai sumber pendidikan dan Al-Quran sebagai pedomannya. Penerapan sunnah di kehidupan sehari-hari. Penerapan sunnah di kehidupan sehari-hari ini terdiri dari beberapa bidang, seperti bidang pendidikan, bidang keluarga, dan juga bidang masyarakat. Di bidang pendidikan sendiri ada beberapa contoh. Yang pertama, adanya kegiatan pembelajaran qiraah, adanya pelaksanaan sholat duha, zuhur, dan asar secara berjamaah, kemudian berdoa bersama yang dilakukan saat memulai dan mengakhiri pelajaran, kemudian adanya kegiatan piket kelas secara bergilir, kemudian adanya kegiatan amal dan sedekah. Di bidang keluarga ada beberapa contoh juga, seperti berdoa di tiap mengawali dan mengakhiri kegiatan, sholat berjamaah bersama keluarga, berbakti dan menjaga sopan santun dalam keluarga, mengajarkan kepada anak-anak ilmu agama, bersikap lemah lembut terhadap anak. Kemudian di bidang masyarakat ada beberapa contoh juga, yaitu bekerja dengan sungguh-sungguh dan ikhlas, menghargai waktu dalam bekerja, jujur dalam pekerjaan, mengawali dan mengakhiri pekerjaan dengan doa, serta berani dan bertanggung jawab dalam konsekuensi dan tantangan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.